Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Windusari. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kintamani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai yatnya. Pada umumnya, umat Hindu yang berada di Bali pasti tidak asing lagi mendengar kata yatnya. Nah, sebenarnya apakah yatnya itu? Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata yaj yang berarti memuja, mempersembahkan, dan mengorbankan. Yatnya yang berarti pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu, mengapa yatnya itu ada? Apakah ada dasar dari pelaksanaan yatnya tersebut? Pelaksanaan yatnya tersebut dilaksanakan karena adanya trirena atau 3 hutang yang harus dibayar. Adapun bagian-bagian dari trirena yaitu yang pertama Dewa Rena, yang kedua Resi Rena, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Pitra Rena. Nah, dari trirena ini mendapatlah ajaran yaitu yang disebut dengan pancayatnya. Pancayatnya berasal dari 2 kata yaitu panca dan yatnya. Panca yang berarti 5 dan yatnya yang berarti pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas. Jadi, pancayatnya ialah 5 pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas. Adapun bagian-bagian dari pancayatnya tersebut, apa saja sih bagian-bagian dari pancayatnya tersebut? Bagian-bagian dari pancayatnya tersebut yang pertama yaitu dewa yatnya, yang kedua yaitu resi yatnya, yang ketiga yaitu fitra yatnya, yang keempat manusia yatnya, dan yang terakhir adalah buta yatnya. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya simak terus ya videonya. Oke, sekarang dewa yatnya. Dewa yatnya ialah pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas yang bertujukan hanya kepada para dewa. Yang kedua yaitu resi yatnya. Resi yatnya ialah pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas yang bertujukan kepada para resi. Yang ketiga yaitu manusia yatnya. Manusia yatnya ialah pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas yang dilaksanakan kepada para sesama manusia. Yang keempat yaitu Pitra yatnya. Pitra yatnya ialah korban suci yang ditujukan kepada para pitra atau para leluhur. Dan yang terakhir yaitu buta yatnya. Buta yatnya ialah korban suci yang tulus dan ikhlas yang bertujukan hanya kepada para buta. Nah, sekarang kalau dilihat dari pelaksanaannya, yatnya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nitya yatnya dan yang kedua yaitu nekritika yatnya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara nitya yatnya dan nekritika yatnya? Terus ya videonya. Nah, nitya yatnya ialah yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Nitya yatnya yaitu yatnya yang tidak memperhitungkan waktu-waktu tertentu. Contoh dari pelaksanaan nitya yatnya yaitu yang pertama melakukan trisandir 3 kali sehari. Yang pertama pada pagi hari, dan yang kedua pada siang hari, dan yang ketiga yaitu pada sore hari. Yang kedua melakukan saiban atau ngejot. Nah, biasanya dilaksanakan setiap baru selesai memasak. Yang ketiga yaitu membaca buku. Membaca buku merupakan juga termasuk ajaran dari nitya yatnya. Nekritika yatnya itu adalah yatnya yang memperhitungkan waktu-waktu tertentu dan pelaksanaannya juga di waktu-waktu tertentu. Misalnya harus memperhitungkan sase, harus memperhitungkan buku. Nah, dari contoh pelaksanaan nekritika yatnya yaitu yang pertama yang berdasarkan sase. Contoh dari pelaksanaannya yaitu Purnama Tilam Saraswati. Yang kedua yaitu perhitungan wara, pertemuan antara Triwara dan Pancawara yaitu Kajang Tiwon. Dan menurut perhitungan wuku yaitu Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Nah, berdasarkan kuantitas yatnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu Tamasika, yang kedua Rajasika, dan yang ketiga yaitu Satwika yatnya. Nah, yang pertama yaitu Tamasika yatnya. Tamasika yatnya ialah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan serada. Sedangkan Rajasika yatnya yaitu yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer. Nah, yang terakhir itu ada Satwika yatnya.
Jika yadnya yaitu yadnya yang dilaksanakan berdasarkan Srada, Lascarya, Sastra Agama, Daksina, Mantra, Gina Aneswa, dan Nasmita. Dan yang terakhir yaitu yadnya berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya, yadnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu nista, dan yang kedua yaitu madya, dan yang ketiga yaitu utama. Baiklah, terima kasih telah menonton. Sekian yang dapat saya presentasikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah pengucapan dalam presentasi tadi. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.